Selamat datang di seri Filsafat untuk Pemula, di mana kita akan mencoba mengenal 100 pemikir utama dalam filsafat dalam 100 hari. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas salah satu tokoh penting dalam aliran filsafat kritis. Siapakah dia? Namanya Max Horkheimer. Max Horkheimer. Nah, Horkheimer adalah anggota kunci atau anggota yang cukup berpengaruh dari Institut Filsafat Sosial di Frankfurt, sebuah lembaga yang cukup terkenal dalam dunia filsafat pada tahun 1800-an ya, sampai 1900-an ya. Dia mengembangkan teori kritis mengenai masyarakat modern, kapitalisme, dan rasionalitas. Jadi di masa antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II, Institut Filsafat Sosial di Frankfurt, Jerman, ini memang sangat terkemuka, dan Horkheimer termasuk salah satu bagian di dalamnya. Mari kita pelajari pemikiran Max Horkheimer dan nanti juga pemikiran dari filsuf-filsuf lain yang nanti tergabung di dalam Institut Filsafat Sosial di Frankfurt, tentu pada video-video selanjutnya. Baik, siapakah Max Horkheimer? Dia lahir tahun 1895 di Jerman dan dia mendirikan sekolah Frankfurt, sebuah kelompok pemikir ya dalam sekolah itu yang kemudian dikenal karena teori kritis mereka mengenai masyarakat modern. Horkheimer mendapatkan pendidikannya ya, atau dia berkuliah di Universitas Frankfurt, di mana dia mengembangkan minatnya pada filsafat, psikologi, dan sekaligus teori-teori sosial. Pada tahun 1930-an, ya sekitar tahun-tahun itu, dia akhirnya menjadi direktur untuk Institut Filsafat Sosial yang terkenal dalam dunia filsafat maupun dalam dunia ilmu sosial. Kelak nanti, Institut Filsafat Sosial itu akan melahirkan berbagai macam pemikiran yang penting dalam bidang ilmu-ilmu sosial dan teori-teori kritis. Horkheimer adalah tokoh sentral dalam pengembangan teori kritis yang merupakan pendekatan terhadap filsafat dengan menyoroti bagaimana struktur sosial, ekonomi, dan budaya membentuk tapi juga sekaligus membatasi kebebasan individu. Selain itu, teori kritis yang didirikan oleh Horkheimer ini adalah semacam gerakan filosofis ya, yang berupaya untuk menggali beragam bentuk penindasan kepada masyarakat, yang tujuannya secara praktis sebenarnya membebaskan manusia dari berbagai kekuatan atau kekuasaan yang menindas. Nah, salah satu ide utama yang kemudian dikembangkan oleh Horkheimer adalah kritik terhadap rasionalitas sebagai kekasan masyarakat modern. Dalam buku dia yang terkenal, judulnya The Eclipse of Reason, terbit sekitar tahun 1947, Horkheimer berargumen bahwa rasionalitas di masyarakat modern itu telah berubah dari alat untuk membebaskan manusia awalnya menjadi alat yang digunakan untuk menindas dan mengontrol masyarakat. Jadi rasionalitas yang awalnya untuk membebaskan malah justru dipakai untuk menindas. Nah, Horkheimer berpendapat begini: rasionalitas yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kebebasan manusia
justru dipelintir menjadi rasionalitas teknokratis yang hanya berfokus pada efisiensi dan pengendalian. Nah, itu semua kenapa Horkheimer bisa melihat itu, gitu ya? Apa alasannya? Jadi begini, teman-teman. Horkheimer melihat bahwa dalam masyarakat yang kapitalis, rasionalitas itu digunakan dengan logika pasar dan birokrasi, di mana kemudian rasionalitas ala logika pasar dan birokrasi itu mengabaikan nilai-nilai manusia dan kebutuhan individu. Hal semacam itu menurut Horkheimer akhirnya menyebabkan terjadinya alienasi atau pengasingan dan penindasan dalam kehidupan sosial. Sepintas ini akan mengingatkan kita pada pemikiran Marx dan pemikiran Heidegger. Tapi mari kita lihat lebih jauh. Bagi Horkheimer, tujuan utama filsafat adalah untuk mempertanyakan dan menantang struktur sosial yang menindas, serta membantu menciptakan masyarakat yang jauh lebih adil dan jauh lebih manusiawi. Nah, sebelum kita mendalami lebih jauh lagi ya pemikiran Horkheimer, mari kita lihat lagi ke belakang mengenai lingkungan dan latar belakang kehidupan Horkheimer. Jadi Horkheimer ini memang salah satu tokoh utama dalam sekolah Frankfurt yang dikenal dengan pengembangan teori kritisnya. Sekolah Frankfurt tidak hanya terdiri dari filsuf, teman-teman, tetapi di dalam sekolah Frankfurt itu ada banyak pemikir dari bidang ilmu lain seperti sosiolog, psikolog, dan ekonom, di mana mereka itu bekerja sama untuk menganalisis kondisi sosial dan politik di Jerman dan dunia secara keseluruhan. Selain Horkheimer, ada anggota-anggota lain dalam sekolah Frankfurt yang nantinya teman-teman akan juga mengenalnya dalam video-video selanjutnya, seperti Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm, dan yang lainnya. Mereka semua turut berperan penting dalam mengembangkan teori-teori kritis yang nantinya ujungnya itu bertujuan mengubah masyarakat yang saat itu mereka anggap dalam kondisi ketidakadilan. Melalui Institut Filsafat Sosial di Frankfurt, Horkheimer dan teman-temannya itu tadi sebenarnya berusaha untuk mengembangkan suatu pendekatan yang lebih kritis mengenai masyarakat dan sejarah. Mereka kemudian menekankan pentingnya pemahaman sejarah untuk melihat bagaimana ideologi dan struktur sosial berkembang dan akhirnya menindas, sehingga nanti dengan melihat sejarahnya kita bisa juga kemudian mengubahnya. Itu tujuannya. Nah, kalau tadi saya katakan tentang kalau kita melihat cara berpikirnya Horkheimer, kok kita jadi teringat dengan Marx ya. Kita sudah membahas tentang Marx di video-video sebelumnya ya. Itu tidak bisa disangkal. Walaupun Horkheimer dan rekan-rekannya di sekolah Frankfurt memang terinspirasi atau bahkan adalah seorang Marxis atau sekedar terinspirasi dari Marxisme, tapi jangan salah bahwa mereka juga mengkritik beberapa aspek dari teori Marxisme ortodoks utamanya. Mereka berpendapat bahwa Marxisme itu terlalu fokus pada persoalan ekonomi, dalam hal ini determinisme ekonomi ya. Sehingga mereka kurang memberikan perhatian pada faktor lain, yaitu apa? Budaya dan psikologi sosial. Di mana keduanya ini, budaya dan psikologi sosial ini
ini membentuk struktur sosial. Nah, Horkheimer bersama dengan Adorno mengembangkan apa yang kemudian disebut sebagai Marxisme kritis, di mana pendekatan itu mencoba menggabungkan antara analisis ekonomi dan politik ya dengan kajian-kajian kebudayaan, psikologi, dan ideologi. Nah, teori kritis yang dibangun di Institut Sosial Frankfurt ini kemudian menyoroti bagaimana masyarakat kapitalis menciptakan ketidakadilan, serta bagaimana individu-individu di dalam masyarakat kapitalis tadi seringkali terperangkap dalam struktur sosial yang menindas tanpa menyadari adanya penindasan tersebut, atau kalau di dalam bahasa yang lain adanya hegemoni ya, penindasan yang tidak disadari. Nah, Horkheimer kemudian berpendapat bahwa filsafat harusnya berperan dalam membongkar ideologi dominan dan membuka jalan bagi perubahan sosial. Nah, sebenarnya apa yang dikritik oleh Horkheimer? Horkheimer bersama dengan temannya tadi, Theodor Adorno, juga mengembangkan konsep industri budaya dalam buku mereka yang berjudul Dialectic of Enlightenment. Dialectic of Enlightenment ya. Itu terbitnya sekitar tahun 1944 ya. Nah, dalam buku mereka itu mereka mengkritik bagaimana budaya populer dan media massa dalam masyarakat kapitalis diproduksi secara massal untuk mempertahankan status quo dan mengontrol kesadaran masyarakat. Menurut Horkheimer dan Adorno, industri budaya ini di dalamnya mencakup ini ya teman-teman, film, musik, radio pada masa itu ya, belum ada media sosial ya, radio dan segala bentuk hiburan lainnya yang populer itu ternyata bukan hanya untuk hiburan loh, tetapi juga berfungsi untuk menumbuhkan konsumerisme. Orang menjadi mudah sekali untuk berbelanja setelah mereka masuk dalam industri kebudayaan, film, musik, radio, dan bentuk-bentuk yang lainnya. Sehingga ini kan mendukung status quo dari apa? Bukan presiden, bukan pemerintah, tapi sistem kapitalistik. Nah, mereka berpendapat bahwa media dan budaya populer memang seringkali mengalihkan perhatian masyarakat dari ketidakadilan sosial dan politik yang ada, gitu. Kemudian mengikis kemampuan orang untuk kritis pada situasi itu. Orang tidak sadar ketika dia dimiskinkan. Orang tidak sadar ketika dia dihabisi hidupnya demi mengejar hal yang tidak jelas mengapa harus dikejar. Kesuksesan, membeli barang branded, atau menikmati makanan yang seolah-olah sehat karena dikampanyekan sehat. Bahkan urusan rasa saja kemudian dikendalikan oleh budaya hiburan kan, mana yang enak, mana yang tidak enak, dan sebagainya. Tidak ada satupun barang dari yang kita kenakan hari ini, baju, pakaian, atau makanan, minuman, cara tidur kita, segalanya itu sadar atau tidak itu dikendalikan oleh pasar ekonomi yang menguntungkan. Sistem kapitalistik itu menjadi tumbuh subur sejak tahun 1944 teman-teman, di mana Indonesia belum merdeka. Horkheimer dan Theodor Adorno sudah menyadarinya. Nah, oke, itu sekedar gambaran yang sangat dangkal ya tentang Horkheimer dan Institut Sosial Frankfurt. Tetapi mari kita sekarang coba rangkumkan sebenarnya apa yang ditinggalkan Max Horkheimer untuk kita.
Warisan Max Horkheimer tentu sangat besar ya dalam dunia filsafat dan teori ilmu sosial. Pemikiran dia mengenai teori kritis misalnya, yang menggabungkan analisis sosial, ekonomi, dan budaya, itu sampai hari ini masih relevan, bahkan masih dipelajari di banyak kampus, di program-program studi kajian-kajian budaya atau cultural studies. Selain itu, banyak filsuf dan sosiolog kontemporer juga terinspirasi oleh pendekatan Horkheimer dalam mengkritisi rasionalitas modern dan sistem sosial modern yang kapitalistik dan menindas. Pemikiran Horkheimer juga akhirnya mempengaruhi teori-teori sosial yang membahas hubungan antara kekuasaan, budaya, dan ekonomi dalam masyarakat modern. 3 kunci ini yang terjadi hari ini. Bagaimana kekuasaan itu disokong oleh kebudayaan populer contohnya, yang kemudian menguatkan dominasi ekonomi. Selain itu, Horkheimer juga berkontribusi pada pemikiran kritis tentang pendidikan. Ini menarik nih, dimana dia berargumen begini teman-teman. Pendidikan seharusnya tidak hanya berfungsi untuk mempersiapkan individu untuk bekerja dalam sistem yang ada. Harusnya pendidikan dikembangkan untuk menguatkan kemampuan kritis dan kesadaran sosial kaum muda agar dapat mengubah sistem yang tidak adil. Nah, itulah teman-teman pemikiran Max Horkheimer yang mengajarkan kita tentang pentingnya berpikir kritis atas masyarakat kita yang seolah-olah berjalan demikian adanya tanpa ada sesuatu yang seolah tidak bisa kita kritisi. Dan juga dia mengajarkan kepada kita untuk mengkritisi cara-cara di mana kekuasaan dan ideologi mengendalikan hidup kita. Lewat teori kritisnya, Horkheimer berusaha membuka jalan bagi perubahan sosial yang lebih adil. Jika Anda merasa, teman-teman semua merasa video ini berguna, jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode selanjutnya. Jangan lupa juga untuk berikan like atau berkomenlah dan subscribe terus. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan mengeksplorasi lebih banyak tokoh dan pemikiran-pemikiran filsafat. Tetap berpikir kritis. Terima kasih.